Goes out on Collins, I be Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Destanul Aulia, SKM, MBA, MBC, PhD pada kuliah digital. Pada kuliah digital kali ini kita akan mendiskusikan topik dalam mata kuliah ekonomi kesehatan yang berjudul Determinants of Supply. Minggu yang lalu kita sudah belajar determinant of demand ya. Jadi sebenarnya demand dan supply ini tidak bisa dipisahkan ya. Dia merupakan satu model yang harus dianalisis untuk kedua belah pihak ya. Seperti yang para mahasiswa ketahui, para pemirsa dan para pemerhati kesehatan. Jika kita melihat dari sisi demand, itu kita melihat dari sisi konsumen ya. Dari sisi konsumen, dari sisi masyarakat yang menggunakan pelayanan kesehatan itu. Tetapi jika kita lihat dari sisi supply, itu kita melihat dari sisi provider, organisasi yang menyediakan pelayanan itu. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa dua aspek ini adalah penting sebenarnya untuk mencari titik temu ya, keseimbangan antara demand dan supply ya, itu yang paling penting. Nah, kalau kita bicara determinant of supply, ini nanti kita banyak bicara dari sisi provider, dari sisi penyelenggara pelayanan kesehatan. Jadi para mahasiswa, para pemerhati kesehatan, dan para pemirsa, apa yang kita harapkan setelah kita mendiskusikan topik ini, kita berharap bahwa pertama terjadi peningkatan pemahaman mahasiswa, para pemerhati yang dulunya tidak tahu tentang theory of supply, ini jadi tahu ya. Yang kedua, teori ini bisa digunakan untuk menganalisis ya, untuk menganalisis bagaimana industri dalam memberikan pasokannya. Nah, dalam memberikan pasokan itu, industri itu biasanya memiliki supply maksimum. Nah, keterbatasan. Nah, itu yang harus kita analisis. Artinya, kalau sampai keterbatasan itu sampai maksimum, ternyata masih ada permintaan. Nah, ini menjadi potensi bagi organisasi, bagi unit tersebut untuk menambah unit-unit supply-nya. Ya. Nah, itu dia. Yang ketiga, dengan mempelajari determinant of supply ini ya kita bisa memberikan advokasi bagi penyelenggara pelayanan kesehatan untuk meningkatkan pelayanan yang bermutu ya. Jadi pelayanan yang bermutu itu tentunya dicari oleh semua konsumen ya, agar dia dapat mengkonsumsi, dia dapat menginvestasikan barang dan jasa itu sesuai dengan kebutuhannya. Baik, para mahasiswa sekalian, kita akan coba untuk mendiskusikan tentang supply. Jadi mungkin pertanyaan yang muncul pertama adalah apa itu supply ya? Jadi supply itu adalah sejumlah barang atau jasa yang provider ingin untuk dihasilkan, dan sesudah dihasilkan provider akan tawarkan kepada pembeli untuk dikonsumsi. Nah, ini ya, sekali lagi kita juga perlu mengetahui konsumsi dan investasi. Nah, kalau konsumsi kita gunakan untuk sekarang, misalnya kita haus, kita minum air, kita lapar, kita makan. Tetapi kalau untuk investasi, ada masukan-masukan yang kita gunakan untuk mempertahankan aktivitas-aktivitas kita pada masa yang akan datang. Ya, jadi para mahasiswa, para pemerhati kesehatan, fungsi daripada supply itu bisa kita kaitkan dengan kuantitasnya ya. Jadi berapa yang akan disuplai, berapa yang akan dihasilkan, nah itu dipengaruhi oleh
ini yang kita harus cari, apa yang mempengaruhi puskesmas itu dalam memberikan pasokannya, dalam memberikan pelayanannya, apa yang mempengaruhi rumah sakit untuk mencapai pelayanan yang maksimumnya. Nah, itu ya. Jadi kalau di dalam formula kita bisa lihat ada quantity of supply. Jadi quantity of supply sama dengan merupakan fungsi daripada P, yaitu P adalah price of good atau harga barang itu, kemudian RP adalah relative price of good, ya maksudnya harga barang yang lainnya, kemudian cost, kemudian relative cost, dan TIS, dan titik. Berarti ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi quantity of supply. Jadi itu adalah model daripada supply. Nah, kemudian para mahasiswa, para pemerhati kesehatan, ini kita bisa melihat tentang kurva daripada penawaran. Ya, jadi kurva daripada penawaran itu Anda melihat dia adalah mempunyai hubungan di antara harga dan kuantitas yang disuplai. Nah, ini tentunya sangat berlawanan sekali dengan kurva demand, ya, di mana kurva supply slope-nya itu bergerak dari bawah ke atas, ya. Jadi intinya apa yang bisa kita lihat bahwa permintaan itu atau quantity of supply itu akan semakin banyak jika harga dari barang atau jasa yang diminta itu semakin meningkat. Jadi provider merasa bahwa dia harus memproduce, menghasilkan barang dan jasa karena memang ada harga yang meningkat. Karena harga yang meningkat itu tentunya akan memberikan surplus yang banyak bagi organisasi. Ya, nah itu. Kemudian seperti juga apa yang kita diskusikan pada demand, ada juga faktor-faktor yang akan mempengaruhi perubahan, ya, terhadap penawaran itu. Seperti tadi dalam rumus, nah ini kita kategorikan sebagai elastisitas. Jadi ada price elastisitas of supply, di mana ini merujuk bagaimana respon penawaran terhadap perubahan harga. Nah, itu diukur dengan sangat mudah untuk melihat barang-barang dan jasa yang dihasilkan. Dan ukuran itu biasanya ditunjukkan dalam perubahan persentasi dalam kuantitas, yaitu sering kita munculkan dalam dalam bentuk persamaan, yaitu QS. S sebagai proporsi daripada persentasi perubahan dari supply quantity, sebagaimana perubahan dari harga, dari P. Jadi ada price elastisitas of supply, ya, di mana penawaran itu berubah karena ada perubahan harga. Nah, seberapa besarkah perubahan itu? Nah, itu penting, ya. Nah, price elasticity of supply. Kemudian kita bisa lihat dalam rumus bahwa ES, elasticity of supply, itu bisa kita rumuskan sebagai persentasi perubahan dalam quantity of supply dibagi dengan persentasi perubahan dalam harga. Jika elasticity of supply-nya lebih besar dari 1, maka penawaran untuk barang itu kita katakan elastis. Jika elasticity of supply-nya lebih kecil daripada 1, maka supply dari barang itu kita kategorikan sebagai inelastis. Jika elasticity of supply itu sama dengan 1, maka supply itu kita kategorikan sebagai unitary elastis. Ya, nanti kita akan dibincangkan contoh-contohnya. Kemudian para mahasiswa, para pemerhati kesehatan, dan para pemirsa, yang penting adalah market equilibrium, ya, market equilibrium, yaitu keseimbangan dari harga dan artinya keseimbangan dari supply dan
demand ya. Bentar ya. Kita mendiskusikan tentang market equilibrium, yaitu keseimbangan pasar. Jadi para mahasiswa, para pemerhati kesehatan dan para pemirsa bisa melihat bagaimana keseimbangan antara demand dan supply. Nah, perpotongan antara demand dan supply inilah yang kita kenal dengan market equilibrium ya. Jadi market equilibrium adalah pencapaian atau titik temu ketika supply dan demand adalah sama. Nah, itu Anda bisa lihat ya pada titik P1 dan titik Q1 yang di bawah itu ya. Jadi price dan quantity akan melakukan penyesuaian ya sampai pada poin untuk keseimbangan. Sampai pada poin dicapai keseimbangan di antara pembeli dan penjual. Nah, itulah pada quantity Q1 pada harga P1. Nah, itu ya. Itu yang perlu kalian lihat, bahwa itu yang perlu kita capai. Jadi kalau misalnya harganya terlalu tinggi, permintaan itu pada P2, maka diharapkan untuk mencapai keseimbangan harganya akan turun. Dari titik D itu akan menuju titik keseimbangan. Nah, kemudian jika juga kuantitinya juga terlalu banyak, maka kuantiti itu akan berkurangan ya, atau kuantiti itu akan bertambah untuk mencapai keseimbangan ya. Jadi kuantiti yang berada pada titik S itu ya, dia juga akan berkurang dari Q2 menuju Q1, sehingga pertemulah P1 dan Q1, dan itulah yang dikatakan market equilibrium. Jadi para pemerhati kesehatan, para mahasiswa, market equilibrium inilah yang menjadi cita-cita ya dalam ekonomi ya. Jadi kalau kondisinya sudah seimbang, maka akan terjadilah apa yang kita namakan kesejahteraan. Tapi selagi itu belum tercapai, makanya terjadi disparitas ya. Disparitas antara yang membutuhkan dan disparitas antara yang menyediakan. Nah, gap inilah yang kita harapkan bisa semakin lama semakin kecil ya. Nah, apa yang dapat para mahasiswa dan para pemerhati lihat, bahwa pada titik P2 ya, pada titik P2 harga itu adalah lebih tinggi dibandingkan equilibrium. Nah, kemudian pemasok will be willing, dia terus akan mensuplai banyak sampai dibeli pada harga tertentu, dan dia juga akan lebih banyak mensuplai dibandingkan dengan yang diminta. Jadi ada tekanan untuk push price down ya, jadi ada tekanan untuk menurunkan harga. Kemudian pada titik P3 the price is lower, jadi harga itu lebih rendah dibandingkan dengan keseimbangan. Jadi pembeli ingin membeli lebih banyak dibandingkan apa yang disiapkan oleh pemasok, willing to over. Jadi terjadi excess demand, dan ini akan menekan untuk meningkatnya harga ya. Jadi itulah yang kita maksud market equilibrium ya. Nah, para pemirsa, para pemerhati kesehatan, ada banyak faktor yang mempengaruhi penawaran di dalam sektor kesehatan ya. Yang pertama, kita kenal dengan apa yang menjadi tujuan dari perusahaan, dari organisasi tersebut ya. Jadi secara garis besarnya kita bisa membagi paling tidak tiga tipe daripada perusahaan-perusahaan di organisasi kesehatan. Ada perusahaan yang milik publik ya. Ada perusahaan yang private tapi untuk mencari keuntungan. Dan ada private untuk bukan mencari keuntungan. Jadi itu menjadi warna daripada penawaran di dalam organisasi-organisasi. Jadi goal of public, jadi misalnya tujuan bagi organisasi publik yaitu menyiapkan free or highly subsidi ya dalam pelayanannya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang private for profit itu akan memaksimumkan profitnya. Tapi kalau private non for profit, profit not the main motive, artinya
keuntungan itu bukan menjadi motif yang utama, sehingga contoh seperti ini banyak pada organisasi-organisasi yang mempunyai misi keagamaan dan motif-motif untuk welfare, ya. Nah, itu dia. Kemudian ada faktor-faktor lagi yang mempengaruhi supply di dalam sektor kesehatan, yaitu bagaimana state of technology, bagaimana kemampuan teknologi tersebut. Jadi kalau teknologi itu masih belum maksimum, berarti dia bisa didorong lagi untuk menghasilkan penawaran-penawaran yang maksimum. Kemudian bisa kita lihat lagi dari price of community and price of other community. Tentunya dalam industri kesehatan bukanlah hanya satu yang menjual atau yang memberikan layanan. Ada banyak lagi organisasi-organisasi yang sejenis yang memberikan pelayanan yang sama, sehingga harga itu akan menjadi penentu untuk supply di bidang sektor kesehatan. Kemudian yang berikutnya ialah cost of factor dari production. Jadi biaya dari menghasilkan barang dan jasa tersebut. Nah, itu menjadi perhatian yang utama. Baik para mahasiswa, para pemerhati kesehatan, demikianlah apa yang kita diskusikan pada saat ini tentang determinant of supply. Jadi intinya para mahasiswa, para pemerhati kesehatan itu, kalau kita bicara dari theory of supply, kita bisa melihat bagaimana kemampuan daripada organisasi, kemampuan daripada puskesmas, kemampuan daripada rumah sakit untuk menghasilkan jasa atau barang. Jadi seberapa kekuatannya. Jadi kita bisa mengukur kapasitas dari organisasi itu. Jadi ukuran-ukuran itu tentunya akan memberikan gambaran kepada kita untuk memenuhi permintaan tersebut. Artinya juga kalau perusahaan atau rumah sakit atau klinik akan menambah SDM, akan menambah alatnya, ini juga kita lihat tergantung kepada kemampuan yang mensupply. Kalau permintaannya masih banyak, maka dibutuhkan dorongan dari supply. Tapi kalau permintaannya sedikit, dia juga akan mengurangi faktor-faktor inputnya untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, ini menjadi suatu analisis yang sangat penting sekali ya dalam kita memberikan barang atau jasa yang akan dikonsumsi oleh individu masyarakat untuk mempertahankan status kesehatannya. Jadi ingat ya bahwa status ataupun kesehatan itu merupakan faktor yang sangat penting sekali untuk meningkatkan standar hidup manusia atau juga rendahnya standar hidup manusia. Dan itu menyebabkan bahwa kesehatan ini merupakan penopang semua aktivitas hidup manusia. Nah, itu yang dikatakan oleh Todaro pada tahun 2016. Jadi individu-individu itu harus berusaha untuk meningkatkan kesehatannya. Nah, bagaimana meningkatkan kesehatannya? Maka dia harus melakukan investasi dan dia harus melakukan konsumsi terhadap barang dan jasa. Dan sarana kesehatan yang baik itu menjadi pilihan untuk individu atau masyarakat. Itu dinyatakan oleh Grossman pada tahun 1972. Nah, disinilah Mills pada tahun 1990 yang coba untuk melihat hubungan-hubungan antara permintaan di negara-negara berkembang. Nah, artinya juga nanti akan dilihat bagaimana penawaran yang diberikan dalam suatu industri. Baik, demikian yang ingin saya sampaikan pada pertemuan ini. Sampai bertemu pada kuliah digital yang lain. Salam sehat dan wassalam. That on Collins, I be